Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal pelatihan 3.1 mulai nomor 1 sampai nomor 7. Yang pertama, apakah setiap bahan elastik selalu memenuhi hukum Hooke? Setiap bahan elastik dalam kondisi normal memenuhi hukum Hooke. Nah, adakah bahan elastik yang tidak memenuhi hukum Hooke? Nah, bahan elastik yang tidak memenuhi hukum Hooke adalah bahan elastik yang sudah mencapai batas elastisitasnya, seperti pada grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Nah, di zona sini bahan elastik tersebut masih memenuhi hukum Hooke. Jadi semakin besar gaya tariknya, maka pertambahan gasnya juga semakin besar. Tetapi ketika sudah mencapai batas elastisitas, maka ketika ditarik dia tidak lagi elastik tapi dia akan patah. Makanya ada namanya titik patah. Kemudian soal nomor 2, apakah yang dapat Anda katakan tentang pertambahan panjang suatu bahan kenyal jika nilai tetapan kenyal bahan itu makin besar? Nah, tetapan pegas K berarti semakin besar nilai tetapannya, pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Hubungannya gimana? Hubungannya dari hukum Hooke. Kalau hukum Hooke kan dia dituliskan di hukum Hooke dituliskan F sama dengan minus K kalikan delta L. Nah, semakin besar nilai tetapan K dengan gaya yang sama, maka pertambahan panjangnya kecil. Jadi ibaratnya kayak misalkan karet. Kalau karet yang tetapannya kecil berarti dia lentur, dengan gaya yang kecil dia nambah panjang seperti karet gelang. Tetapi untuk karet pentil yang lebih besar, dia tetapan K-nya lebih besar, dengan gaya yang sama pertambahan panjangnya lebih kecil. Kemudian soal nomor 3, carilah suatu tali yang terbuat dari bahan kenyal, ukurlah batas kenyal bahan itu. Nah, ini sebenarnya kita perlu praktikum langsung biar lebih paham. Nanti setelah ini saya instruksikan untuk mencari karet gelang. Silakan cari karet gelang saja yang mudah dicari, kemudian ikatlah dengan suatu pemberat apapun itu yang sudah diketahui masanya yang ada di rumah. Kemudian nomor 4, pada siapakah atau pada apakah gaya kenyal gaya begas bekerja? Gaya begas atau gaya kenyal bekerja pada benda yang elastis, yang masih berada pada zona elastik, masih pada zona deformasi elastis. Ketika dia sudah mencapai deformasi plastis, dia ditarik, pertambahan panjang kecil, kemudian ditarik lagi, karet tersebut akan patah. Kemudian soal nomor 5,